Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan a'adaha liliqa'ihi dukhara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'. Hadrati muhtaramin, para sepuh, para alim ulama, para kiai, para ustadz, hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa curahkan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini, hari ini, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersilaturahmi, bisa bersolat jamaah, dan alhamdulillah kita juga bisa mengikuti ta'lim habis duhur. Semoga silaturahmi kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Taklim kita juga semoga menjadi wasilah bagi kita semua untuk lebih memperoleh dan memperkuat keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam patut bersyukur karena kita diberi Al-Quran yang demikian luar biasa sebagai mukjizat, sebagai petunjuk atau hudan. Ini menjadi kitab yang paling dibutuhkan saat ini, terutama dalam konteks untuk membawa kehidupan manusia itu semakin terarah, untuk lebih bisa mencapai cita-cita kehidupan sebagaimana diharapkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak surat dalam Al-Qur'an, ada satu surat yang disebut sebagai Ummul Quran. Ada satu surat yang disebut sebagai As-Sifa, atau kita sering mengenal dengan istilah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini banyak disebut para ulama ini sebagai surat yang sangat istimewa. Salah satunya ini disebut sebagai Asy-Syifa, ya. Karena Al-Fatihah ini menjadi dalam istilah ulama itu, Fatihatul Kitab itu syifaun ala kulli da'in. Jadi surat Al-Fatihah ini menjadi syifa, menjadi obat untuk seluruh jenis penyakit. Jadi hadirin, dulu sebelum ada dokter, sebelum ada teknologi kedokteran sebagaimana hari ini, setiap muncul masalah penyakit, setiap muncul masalah kesehatan, Nabi itu selalu menggunakan surat Al-Fatihah.
Makanya banyak riwayat yang menyebut bahwa Al-Fatihah ini disebut sebagai Al-Fatihatu lima quri'at. Jadi Al-Fatihah ini bisa menjadi obat terhadap apapun yang dibacakan atasnya. Jadi nanti sekali-kali kalau anaknya rada kurang sehat, coba nanti orang tua bacakan Al-Fatihah. Coba ditiupkan ke ubun-ubunnya atau dikasihkan ditiupkan ke air. Al-Fatihatu lima quri'at. Coba nanti airnya diminumkan coba. Kita yakin mohon kepada Allah, semoga anak kita yang mungkin rewel, yang mungkin kesurupan, yang mungkin sakit, semoga atas izin Allah ini nanti bisa menjadi wasilah untuk kesembuhan anak-anak kita. Karena dulu Nabi besar Muhammad SAW itu dengan membaca Al-Fatihah. Sayyidina Ali itu tertancap kena panah itu. Al-Fatihatu lima quri'at. Obatnya dengan Al-Fatihah. Sayyidina Abu Bakar itu digigit ular. Itu obatnya dengan membaca Al-Fatihah. Ini betapa surat pertama ini demikian luar biasa. Nah, surat ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagai pembuka, ayat ini diawali dengan bacaan basmalah. Nah, basmalah ini Pak, ini disebut sebagai al-miftah, sebagai kunci. Jadi kulum ri'in ya, dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Kalau ada amaliyah, kalau ada perbuatan, itu tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu seolah-olah terputus dari rahmat Allah, seolah-olah terputus dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Nah, di sana ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini secara umum sebenarnya bermakna kasih sayang, bermakna pengasih dan penyayang. Kalau dilihat dari asal katanya Rohmun, Rohim itu adalah rahim. Apa rahim itu? Kandungan ya. Kandungan ya. Pada asal mulanya makna Rohmun itu adalah kandungan. Tetapi kebiasaan ketika seorang ibu itu mengandung, kemudian melahirkan, punya bayi, punya anak-anak, tumbuh, diasuh, akhirnya tumbuh kasih sayang. Sehingga dalam perkembangan bahasa sering kita memaknai Rahman Rahim itu sebagai kasih sayang. Tetapi dalam konteks Ar-Rahman yang merupakan sifat Allah dalam Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bentuk dari rahmat Allah yang diberikan untuk seluruh makhluk yang ada di semesta ini. Jadi semua makhluk itu diberi rahmat oleh Allah. Tetapi rahmat nanti yang paling menentukan itu yang namanya rahimnya Allah itu, yang itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, terutama di yaumil kiamah kelak. Banyak riwayat menyebut bahwa Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat ini sudah diturunkan untuk seluruh makhluk yang ada di semesta ini. Sisanya 99 rahmat itu nanti akan diberikan kepada umat-umat dan juga orang-orang yang beriman di yaumil kiamah. Jadi Ar-Rahman ini berlaku untuk semua orang. Jadi semua makhluk yang ada di semesta ini, baik manusia maupun binatang mau hewan, semuanya memperoleh rahman dari Allah. Mau dia iman mau tidak iman, semuanya diberi rahman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kafir pun dia diberi rahman oleh Allah. Kalau mau bisnis diberi keuntungan asal bisnis. Orang berusaha dikasih dia keuntungan, dikasih hasil dari usahanya, meskipun dia bukan orang yang beriman. Ini betapa kasih sayang Allah yang luar biasa. Tetapi untuk Ar-Rahim, kasih sayang Allah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang
Iman. Dan ini nanti yang paling banyak mungkin menjadi syafaat Allah ketika pengen membebaskan umat-umat Islam ini biar semuanya bisa masuk ke dalam surganya Allah. Jadi Bapak dan Ibu, amal kita itu berkontribusi hanya sebagian untuk menolong kita bisa masuk kepada surganya Allah. Yang paling besar nanti adalah kasih sayang Allah atau rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon ya, semoga nanti yang hari ini hadir di taklim ini, yang ikut sholat berjamaah ini, semuanya nanti termasuk orang-orang yang memperoleh rahmat dan rahimnya Allah di yaumil qiyamah. Amin. Yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjut dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya ingatkan, alhamdu, ini hak, ini huruf hams. Ketika melafalkan hak ini harus keluar angin. Ha ini keluar angin, alhamdu. Tidak boleh hak ini dilafalkan dengan tidak keluar angin, apalagi bunyinya jadi alhamdu. Karena kalau alhamdu ay halaka, artinya rusak. Yang harusnya segala puji milik Allah menjadi kerusakan milik Allah. Ini penting, harus menjadi perhatian kita semua. Jadi mohon ini diperhatikan bahwa huruf hams itu ketika dilafalkan harus keluar anginnya. Alhamdu itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu alhamdu? Menurut para mufasir, misalkan dalam Sofatut Tafasir itu, yang namanya pujian yang itu hanya milik Allah itu adalah as-sana'u fil jamil fi jihadit taqdim, makrunan bil mahabbah. Jadi yang namanya pujian, kita menyebut alhamdulillah itu adalah merupakan pujian agung, pujian yang indah, al-sana'u fil jamil, yang diarahkan fi jihadit taqdim, dalam konteks untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada saat yang sama itu makrunan bil mahabbah, disertai dengan rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita misalkan menyampaikan kesyukuran, menyampaikan pujian itu harus dalam bentuk pujian yang baik, dalam konteks pengagungan atau penghargaan, dan juga harus disertai dengan mahabbah. Ada tetangga misalkan karena mau Idul Fitri atau karena munggahan, dia ngirim bekakak kepada kita. Yang kita sampaikan apa? Bapak Ibu, alhamdulillah, terima kasih Ibu, semoga Ibu nanti kebaikannya ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada muji baik, ada mahabbahnya. Tidak boleh kita ngomong dikasih bekakak sama tetangga, kemudian ngomongnya itu tidak disertai mahabbah. Apa-apaan, gini dikasihkan, gini dikirim, loba sama di dapur. Ini bukan namanya memuji, bukan namanya as-sana'u fil jamil. Enggak boleh Bapak dan Ibu, kita itu mencaci pemberian, apalagi pemberian itu bagian dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya harus disertai dengan as-sana'u fil jamil, dengan yang baik, dan juga disertai dengan mahabbah. Terima kasih saudaraku. Semoga apa yang engkau berikan ini dicatat oleh Allah sebagai amalan maslahah. Kalau saya tidak bisa membalasnya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalasnya. Semoga keluargamu engkau selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara kita membalas kebaikan orang lain. Tidak boleh kemudian tadi ada kebencian, apalagi sambil menghina pemberian orang lain. Terkadang orang lain itu pengen, meskipun pemberiannya itu tidak demikian berharga, pengen menyambung silaturahmi, pengen ya deket, pengen bergaul dengan saudara tetangganya yang lain-lainnya. Nah, maksud ini yang harus kita tangkap. Jadi jangan menilai dari jenis barang atau pemberiannya saja. Dan alhamdulillah ini sebenarnya jenis pujian yang eksklusif sebenarnya itu lillah, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah itu benci kalau ada makhluk itu menyanjung, memuji kepada jenis lain selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang pinter dipuji, ada orang kaya dipuji, ada orang cantik, ada orang ganteng dipuji. Ini boleh nggak Bapak dan Ibu muji orang ganteng, muji orang cerdas ini? Yang bikin ganteng, yang bikin cerdas, yang bikin cantik itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu cemburu kalau ada orang itu memuji makhluknya, padahal yang dibuat cantik, yang membuat ganteng, yang buat pintar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Ali kalau dipuji oleh manusia, dia berdoa, Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnuka wa la tu'akhidna ma yaquluna waghfir lana ma la ya'lamun. Ya Allah, janganlah Engkau siksa aku atas pujian itu karena mereka sesungguhnya tidak tahu. Dan maafkanlah aku karena mereka tidak tahu. Karena yang alhamdulillah itu lillah, pujian itu hanya milik Allah Rabb al-alamin. Tuhan semesta alam ini. Ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim tadi sudah dibahas. Maliki yaumiddin, dilanjutkan dengan Maliki yaumiddin. Kalau Maliki ini dibaca manya panjang, Aidul Mulki, artinya Allah itu yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Tetapi kalau dibaca pendek Dul Maliki saja, itu artinya Dul Milki, Allah yang memiliki hari pembalasan. Sehingga karena Allah itu raja, Allah yang menguasai pembalasan, Allah yang menguasai agama, Allah yang memerintahkan agama, maka tidak ada kata lain selain iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya ini harus dibaca tebal, karena kalau iya ini dibaca tipis artinya hanya kepadamu matahari kami menyembah dan hanya kepadamu matahari kami memohon pertolongan. Oleh sebab itu harus dibaca tasdid, harus dibaca tebal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepadamu wahai Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Oleh sebab itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku kepada jalan yang lurus. Disinilah pentingnya kita memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu hidayah? Menurut mufasir yang namanya hidayah itu adalah ya ad-dilalatu allati wasala alal matlub. Yang namanya hidayah itu adalah dalil-dalil, tanda-tanda yang bisa menghubungkan sesuatu terhadap apa yang dicari. Apa itu? Nah, kalau dalam tafsir biasanya ada namanya hidayatul khawas, ada hidayatul akal, ada hidayatul wijdan, ada namanya hidayatul adyan. Yang pertama Bapak namanya hidayatul khawas, itu insting. Jadi setiap bayi yang lahir itu diberi hidayah oleh Allah berupa insting. Jadi bayi yang baru lahir itu begitu dia lahir, automatically-nya instingnya akan membimbing untuk mencari yang namanya tetean. Apa tetean? Payudara ibunya. Padahal bayi ini kan nggak pernah diajari ya sama ibunya. Nanti ingat ya, kalau kamu lahir nanti jangan lupa kalau ada 2 buah yang bulat-bulat, yang empuk-empuk itu udah kamu cium saja, kamu cerucup. Nah, itu di sananya ada makanan yang enak-enak. Padahal bayi tidak pernah diajari oleh orang tuanya bahwa nanti kalau lahir itu ada, di situ ada payudara yang di dalamnya ada makanan kamu, di situ tersedia air susu. Kamu silahkan sedot, silahkan kamu cerucup itu payudara, nanti akan keluar makanan kamu. Itu nggak pernah diajarkan, tapi karena diberi hidayah oleh Allah yang namanya hidayah khawas, sehingga anak baru lahir pun dia langsung automatically bisa sampai menemukan apa yang dicarinya. Dalam hal ini adalah makanan yang disediakan Allah melalui payudara ibu-ibunya. Yang kedua ada hidayatul akal. Bapak dan Ibu, manusia ini diberi akal dalam konteks untuk berpikir, untuk mengabstrak, mencari
kebenaran, menggunakan akal itu untuk mencari dalil-dalil yang bisa mengantarkan dia terhadap apa yang dia cari. Sehingga akal ini nanti pada saat tertentu juga bisa menemukan petunjuk yang dia cari. Yang kedua ada namanya hidayatul wijdan. Jadi melalui tajribat, melalui latihan-latihan. Jadi kalau orang itu pengen gimana menemukan secara profesional hukum tentang sebuah hukum sebuah sesuatu, atau pengen bagaimana menemukan agar membuat kursi itu enak, nyaman dan sebagainya, melalui latihan-latihan tajribat nanti dia akan menemukan puncak kesyukuran. Itulah disebut dengan hidayatul wijdan. Jadi manjada wajada. Jadi kalau orang itu sudah bersungguh-sungguh berikhtiar pada puncak keseriusannya, maka nanti dia akan sampai kepada puncak kesyukuran, yang disitulah dia disebut sebagai menemukan hidayah al-wijdan. Dan yang keempat ada namanya hidayatul adyan, hidayah beragama. Hidayah agama ini sifatnya sangat distingsi, karena ini otoritas menjadi kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad diingatkan, Nabi Ibrahim diingatkan, innaka lan tahdi man ahbabta walakin nallaha yahdi man yasha. Engkau ini wahai Muhammad tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, tetapi hidayah ini hanya milik Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi Nabi itu juga menangis. Kenapa? Karena ada saudara-saudaranya, pamannya itu yang tidak mau masuk Islam. Nabi Ibrahim itu juga menangis. Kenapa? Karena bapaknya sendiri itu adalah orang yang kerjaannya membuat berhala. Sehingga suatu saat Nabi Ibrahim itu memintakan ampun kepada ayahnya, tetapi meminta ampun itu adalah dalam konteks untuk sekedar memenuhi janji. Karena apa? Dalam Al-Quran diingatkan, makana linabi waladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina min ba'di ma tabayyana lahum annahul haq. Tidak pantas bagi seorang nabi dan seorang rasul itu apa? Ayastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun kepada orang-orang yang musyrik. Karena antara mukmin dan musyrik itu ada garis diametral yang itu memisahkan manusia. Untuk kasus Nabi Ibrahim memintakan ampun ini karena dalam konteks untuk memenuhi janji. Karena Nabi Ibrahim pernah berjanji, kalau nanti saya jadi nabi, jadi rasul, maka saya akan memintakan ampun. Sehingga disebut dalam Al-Quran, maka nastaghfiru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin iyyahu wa'adaha iyyahu. Dan istighfar yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya itu bukanlah permintaan istighfar dalam konteks yang umum, tetapi dalam konteks untuk memenuhi janji. Karena pernah berjanji kepada ayahnya, kalau saya jadi nabi, engkau akan saya mintakan ampun biar selamat di hadapan Allah. Tetapi dijawab oleh Allah, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang-orang yang musyrik, karena sudah ada jelas pagarnya, jelas batasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim itu? Dalam tafsir ayat bil ayat di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang dimaksud dengan sirat yang mustaqim itu adalah jalan-jalan alladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah diberikan oleh Allah itu nikmat. Siapa mereka? Ai an-nabiyyin, asy-syuhada'i was-sholihin. Jadi jalan-jalan yang sudah dilalui oleh para nabi, para syuhada dan juga para sholihin. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya bagi orang-orang yang mendapat bendu atau amarah dari Allah, ataupun orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Siapa mereka? Ay Yahudian wa Nasronian. Orang Yahudi itu orang yang dibendu, dighadab oleh Allah. Karena apa? Orang Yahudi itu ngerti ini kebenaran, tapi dia tidak mau mengamalkan. Makanya Allah marah. Kalau orang Nasrani itu dia disebut orang sesat karena dia itu atas kebodohannya. Jadi Allah itu disebut sebagai Trinitas, Allah itu disebut sebagai Al-Masih putra Maryam. Ini kan kebodohan Bapak dan Ibu.
Sehingga disebut dalam Al-Qur'an, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafir kalau ada orang menyebut bahwa Allah itu trinitas. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha masih ibnul Maryam. Kafir kalau ada orang menyebut bahwa Allah itu Al-Masih putra Maryam. Jadi Nabi Muhammad itu diwanti-wanti. Jadi karena ada kesesatan-kesesatan seperti itu sehingga Islam ini hadir dalam konteks untuk meluruskan agar perjalanan umat manusia ini memperoleh rahmat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, kayaknya sudah terlalu panjang. Kita cukupkan ya untuk kuliah zuhur hari ini, semoga ada manfaatnya. Atlubu minkum alafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.